Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan segmen pojok YouTuber, di mana sekarang kita masih akan membahas tentang terkait monetisasi YouTube, di mana pada akhir-akhir ini YouTube memperbarui sistem deteksi terhadap video-video, baik itu yang baru diupload ataupun video-video yang sudah diupload, karena banyak kejadian video-video yang baru diupload ataupun yang sudah diupload tiba-tiba terkena dolar kuning. Bahkan video-video tutorial yang ada di dalam Simple Channel ini juga kerap kali terkena dolar kuning. Untuk mengatasi dolar kuning tersebut, tim YouTube sudah memberikan jawabannya, memberikan tips dan trik cara mengatasi dolar kuning. Bagi Anda yang ingin mengetahuinya, langsung saja simak pada materi pembahasan berikut ini, di mana tim YouTube memberikan tips dan trik cara untuk mengatasi dolar kuning. Bagi yang tertarik, langsung saja simak materi pembahasannya. Seperti biasa, sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke dalam Simple Channel ini. Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Dan kemudian, buat yang sudah subscribe, mari kita lanjut ke dalam materi pembahasannya. Dimana ketika saya berkunjung ke dalam grup di Facebook ataupun di dalam forum-forum dan media lainnya, banyak para YouTuber pemula yang mengeluhkan tentang dolar kuning. Salah satu status yang sering banyak saya temukan adalah dari grup Facebook YouTuber Made in Indonesia, dimana grup ini cukup aktif ya untuk sharing para YouTuber pemula berbagi pengalamannya. Di sini ada 4 postingan dari Pekanbaru Lover, di mana dia mendapatkan dolar kuning juga dari tanggal 2 November 2019. Kemudian Louis Coach 11 Maret. Sebelumnya dolarnya hijau. Setelah 2 minggu berubah jadi kuning. Saran Mas, ya ini biasa terjadi ya. Kemudian juga Muhammad Ilham Rahman mungkin ya, 24 Januari, setiap upload video pasti dolarnya kuning terus. Kemudian KBJM Channel Desember 2019, kenapa setiap upload video ada yang selalu kena dolar kuning, yang sebagiannya hijau. Demikian keluh kesah para YouTuber pemula. Masih banyak lagi keluh kesah yang sama, termasuk saya juga mengalami permasalahan ini ketika saya mengupload video tutorial terkait dengan tutorial gratis tanpa watermark, atau dengan kata-kata judul aplikasi editing video dan lain sebagainya, itu pasti kena dolar kuning. Dan sebetulnya itu cukup merugikan ya, karena ketika sudah dipublish dan kemudian kena dolar kuning, sampai kemudian minta peninjauan. Ketika minta peninjauan ulang itu butuh waktu 1 kali 24 jam. Sementara dalam 1 kali 24 jam view video datang terus ya, namun tidak ada iklannya karena kan statusnya kena dolar kuning. Nah, buat yang belum tahu apa itu dolar kuning, seperti ini ya, karena pembatasan di sini artinya video tidak dimonetisasi tapi Anda mungkin mengajukan banding. Artinya video yang terkena dolar kuning itu adalah video yang ditandai sebagai sebagian besar isinya tidak sesuai dengan pengiklan, jadi tidak ada iklan. Makanya ketika kita terkena dolar kuning, penghasilan dari video tersebut akan sangat minim. Iklannya ada, mungkin tampil 1 atau 2, tapi iklannya sangat jarang sekali gitu, pengiklan yang tampil di dalam video yang terkena dolar kuning. Dan itu sangat merugikan. Dan ketika video terkena dolar kuning, bisa diminta pengajuan untuk dicek videonya nih apakah sesuai dengan pengiklan atau tidak, dan nanti ada tim manual manusia gitu yang menilai video tersebut. Namun kemudian itu kan butuh waktu 1 kali 24 jam, dan dalam 1 kali 24 jam seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, view-nya jalan terus, dan namun penghasilannya nggak masuk. Dan rata-rata di dalam channel saya hampir 99% video yang terkena dolar kuning itu akan jadi hijau lagi setelah diminta pengajuan. Hanya 1 video yang kemudian ditandai sebagai benar-benar dolar kuning dan tidak bisa diapa-apakan lagi, tapi itu juga video endorse, jadi nggak menjadi masalah sih buat saya, karena saya dapat dari endorse itu tersebut, dapat keuntungan dari endorse, jadi tidak ada iklannya nggak apa-apa karena ada keuntungan dari endorse. Namun balik lagi,
ke dalam sistem peninjauan itu. Dan dolar kuning ini pertama-tama adalah dilakukan oleh sistem YouTube ya, oleh robot. Jadi kemudian langsung ditandai kuning. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi ini, ternyata YouTube mendengar banyak keluhan para kreatornya. Di sini di dalam video dari channel Creator Insider mereka memberikan penjelasan. Silakan Anda lihat video ini. Video ini berbahasa Inggris, namun intisarinya akan saya rangkumkan di dalam video ini. Namun saran saya bagi Anda para YouTuber pemula, mendingan Anda subscribe ke Creator Insider ini, karena mereka banyak memberikan tips-tips terkait dengan peraturan YouTube, monetisasi, penggunaan statistik dan lain sebagainya. Ini langsung dari tim YouTube. Mereka adalah para pegawai YouTube yang bekerja di YouTube, dan mereka membuat channel official untuk menjelaskan hal-hal terkait produk-produk YouTube dan peraturan dan lain sebagainya. Silakan Anda lihat. Nah, di dalam video ini investigating more yellow icon, di sini mereka menjelaskan bagaimana cara mengatasi dolar kuning itu. Berikut ini adalah penjelasan dari tim YouTube di dalam video tersebut. Saya rangkum. Pertama-tama menurut mereka adalah upload video seperti biasa, namun statusnya pribadi atau privat. Oke, di-upload dulu statusnya jadi pribadi atau privat. Kemudian setelah uploadnya selesai, isi metadata video seperti biasa ya, judul, deskripsi, thumbnail, tags dan lain sebagainya, playlist, end screen dan lain sebagainya. Pokoknya intinya upload normal seperti biasa, namun statusnya di privat atau di pribadi ya. Oke, kemudian setelah statusnya selesai disimpan dan masuk ke dalam YouTube, dia statusnya sudah ada di YouTube tapi privat, tentu saja tidak bisa dilihat oleh orang. Dan kemudian Anda edit lagi masuk ke video tersebut dan kemudian rubah statusnya dari privat. Oke, pertama ini kan privat atau pribadi, dan kemudian rubah menjadi tidak publik. Oke, rubah menjadi tidak publik. Setelah selesai maka semuanya rubah dari pribadi itu menjadi tidak publik. Oke, setelah tidak publik tunggu sampai 2 jam, dan lihat apakah status dolarnya berubah. Oke, jika hijau maka Anda bisa merubah statusnya menjadi publik. Status videonya menjadi publik dan bisa diterima atau bisa dilihat oleh audiens Anda, dan itu tentu saja dolarnya akan masuk ya, penghasilannya akan masuk, iklannya akan keluar karena dolarnya hijau. Sementara jika kuning, Anda jangan jadikan publik dulu, Anda minta peninjauan dulu. Ini penjelasan dari tim YouTube ya. Anda minta peninjauan dulu, dan kemudian setelah proses peninjauan selesai ada respon. Yang sebagian besar sih kalau yang saya alami adalah dia menjadi hijau ya. Tapi kalau misalkan tidak menjadi hijau, tetap kuning, ya mau dibilang apa lagi, karena itu sudah ditinjau secara manual oleh tim YouTube. Ini kalau udah ditinjau secara manual, kalau misalkan ditetapkan jadi dolar kuning maka nggak bisa dirubah. Jadi kita nggak bisa rubah status itu, dia tetap akan jadi kuning kecuali kita menonaktifkan monetisasinya. Jadi cuman pilihannya ada 2, video itu dolarnya kuning, tetap kuning, atau dinonaktifkan. Kalau Anda tidak percaya, Anda cross check lagi, jangan percaya omongan saya langsung. Anda lihat video ini, di sini dijelaskan, dan ada beberapa video setelah ini yang menjelaskan lebih detail lagi tentang dolar kuning ini. Silahkan Anda cek lagi ke video Creator Insider. Namun rangkumannya seperti ini, dan semoga ini bisa bisa membantu channel-channel yang sering terkena dolar kuning, karena kalau pas publis kena dolar kuning kan rugi ya, karena dalam 1 kali 24 jam view-nya sia-sia. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Dan buat Anda yang suka dengan topik-topik seputar YouTube, monetisasi dan per YouTubean, Anda bisa subscribe ke dalam Circle Channel, tekan tombol merah yang ada di video ini. Dan buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.